Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa mensyukurinya, menjadikan semua nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, bukti rasa syukur kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembela kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasanya membimbing umat ini ke jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, menempuh jalan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang diakui sebagai umatnya, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita masih membahas surat An-Nazi'at. Mungkin ini pembahasan yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tadba'uhar radifah qulubu yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirata فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Kemarin kita sampai di ayat ini, inna fi dzalika la'ibratan liman yahsya. Setelah kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam yang diperingatkan, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang lemah lembut, dengan bukti ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam, tapi dia tetap tidak mau beriman, mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dibinasakanlah Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, menghinakannya, bahkan tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga dibinasakan
diadab, dihinakan, dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kejadian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan yang kita sampaikan, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada manusia hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qaf ayat 45, ini ayat terakhir surat Qaf. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka katakan, dan engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang memaksa mereka untuk beriman. Kamu hanya memberi peringatan, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an ini kepada siapa saja may yakhafu wa'id. Kepada siapa saja yang mau takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya, melalui ayat-ayatnya, hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani, yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian wahai manusia, kalau di zaman Nabi, kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian wahai manusia, apakah kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, asyaddu khalqan amis sama banaha, yang lebih berat penciptaannya, apakah kalian yang lebih berat penciptaannya atau langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banaha, Allah Subhanahu wa taala membangunnya, membuatnya, meninggikannya. Atau penafsiran yang lain, apakah kalian merasa lebih kuat kedudukanmu di dunia, kecerdasanmu, kekuatanmu, kepandaianmu, kemampuanmu, apakah lebih kuat dari makhluk Allah yang Dia ciptakan dengan keagungannya, yaitu langit? A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih berat, lebih susah penciptaannya, ataukah langit yang Allah menciptakannya, membangunnya, meninggikannya? Dan ada jawabannya di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir di ayat yang ke-57 dan 58. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih agung, min khalqin nasi, dari penciptaan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Kenapa ada ayat seperti ini? Apakah kamu lebih, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah kamu lebih susah penciptaannya, lebih rumit Allah menciptakan kamu atau langit? Banaha, yang Allah bangun, yang Allah tinggikan, yang Allah ciptakan. Lebih rumit langit, lebih rumit alam semesta raya ini dari penciptaan manusia. Ini untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Merasa bahwasanya penciptaan manusia itu sangat susah, jadi susah untuk dikembalikan, susah untuk dibangkitkan kembali. Tidak. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih rumit, lebih besar, lebih susah kalau diteliti daripada penciptaan manusia.
Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Berarti Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengembalikan manusia, membangkitkannya kembali seperti penciptaannya yang semula lebih mudah daripada penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan langit dan bumi Allah sanggup untuk mengembalikannya. Maka ini peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, adanya penciptaan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini yang agung, yang besar. Kenapa berulang kali disebut makhluk Allah ini langit ini? Karena langit ini benda terbesar, makhluk Allah terbesar yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat. Padahal pandangan kita tak terbatas untuk melihatnya. Dan itu yang bisa kita lihat, yang makhluk Allah terbesar yang ada di alam semesta ini yang bisa kita lihat. Yang belum bisa kita lihat seperti arsy-Nya Allah, itu yang makhluk yang paling besar, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama di dunia, langit inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang bisa kita lihat. Bahkan bisa diteliti oleh siapa saja yang mempelajari ilmu astronomi, ilmu antariksa dan lain sebagainya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Meninggikan bangunannya, menyempurnakan ciptaannya ini. Kalau dalam surat Luqman di ayat ke-10 disebutkan Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit ini bighairi amadin, tanpa tiang, bisa berdiri dengan megahnya menaungi alam semesta raya ini. Tarawnaha, kamu melihatnya, kalian melihatnya. Tanpa tiang Allah menciptakan langit yang agung ini. Rafa'a samkaha fasawwaha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan menyempurnakannya, sempurna. Bahkan berulang kali ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Kalau dalam ilmu fisika atau ilmu astronomi IPA, ada 7 lapis tingkatan langit ini. Ada yang kita hirup adalah yang ada oksigennya, lalu yang lapis ke atasnya lagi, kemudian ada yang lapisan ozon yang melindungi manusia dari sinar ultraviolet dan lain sebagainya. 7 lapis langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak melihat satu cacat pun, satu aib dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada retaknya sedikit pun. Sempurna. Fasawwaha. Farji'il basara hal tara min futur. Lihat kembali dengan teliti. Apakah ada yang retak, ada yang cacat, ada yang pecah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Sampai ulangi lagi, lihat lagi, teliti lagi, sampai kamu lelah, kamu capek, kamu tidak akan melihat kelemahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacatnya, tidak ada retaknya sedikit pun. Makhluk Allah yang paling besar ini. Ini langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tinggikan, yang Allah ciptakan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta raya ini. Kita bisa melihatnya.
Rafa'a samkaha fasawwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Enggak ada cacatnya, enggak ada retaknya. Kemudian tentang pergantian malam dan siang. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang. Ini pembahasannya di surat yang kedepannya setelah ini, surat An-Naba. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan tidurmu itu sebagai pakaianmu, tempat untuk istirahatmu, Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu seperti pakaianmu. Kegelapan menjadikan kamu bisa istirahat dari aktivitas. Wa akhraja duhaha. Dan Allah jadikan siangnya terang benderang dengan cahaya matahari yang menyinari. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi dijadikan oleh Allah setelah itu dihamparkan, dijadikan subur, dijadikan lapang, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran pertama sesuai kebanyakan dahaha, dihamparkan, dilapangkan, dijadikan mudah untuk ditanami, untuk pertanian, untuk jalan, untuk kalian bisa menjelajahinya. Kalau dalam surat surat Nuh disebutkan wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bumi ini dihamparkan, datar, luas, lapang. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian bisa melewati, mondar-mandir ke sana kemari, melewati jalan-jalannya yang luas, menjelajahi alam semesta raya ini. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Nah, penafsiran yang berikutnya, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Ini kalau dalam ilmu sains ada yang membahasnya, ini mukjizat Al-Qur'an. Dan Allah jadikan bumi ini dahaha. Secara bahasa ada yang menerjemahkan dahaha itu seperti telur burung onta. Jadi bulatnya bumi tidak seperti bulatnya bola yang sangat bundar, ukurannya presisi, tidak. Dia ada lonjongnya seperti telur burung. Dahaha. Dan itu terbukti. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Ini semua untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan alam semesta raya ini dengan sempurna dan sanggup untuk mengembalikan manusia kepada penciptaannya yang awal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan adanya hari kiamat. Maka tadi kelanjutan dari surat Al-Mu'min tadi, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih rumit, lebih agung daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musi. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang yang buta itu perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hari kiamat. Wal basir, orang yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran, bukti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini benar. Walladzina amanu wa amilus solihati walal musi. Dan tidaklah sama orang yang beriman dan beramal soleh karena dia takut kepada Allah, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia beriman kepada Allah, walal musi, dan tidak sama dengan orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, berbuat dosa dan maksiat.
qalilam ma tatadzakkarun, sedikit sekali dari kalian ini yang mau memikirkannya. Maka di ayat yang berikutnya 59 surat Al-Mu'min ini, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya mata air, sumber kehidupan manusia ini, air, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dijadikan makanan untuk binatang ternak. Ada yang menafsirkan mar'aha itu rumputan, makanan binatang ternak. Tapi ada yang menafsirkan secara lebih luas, segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi ini. Wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan kemudian Allah mengeluarkan dari bumi ini mata air yang memancar. Bahkan tidak hanya mata air, ada sungai, ada lautan. Air kebutuhan manusia yang primer, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia dan alam semesta ini. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang Allah pancangkan dengan kuat, dengan kokoh. Arsaha. Arsaha, kembali lagi penafsiran secara sainsnya. Arsaha berarti gunung itu yang puncaknya ini hanya lebih sedikit dari yang di bawah, yang dipancangkan di bawahnya. Yang dipancangkan kokoh untuk menjadikan bumi ini tidak goncang. Maka ibaratnya gunung itu dalam Al-Quran sebagai pasaknya. Dari gunung ini sebagai pasaknya dari bumi ini supaya tidak goncang. Wal jibala arsaha. Dan ternyata benar. Ternyata gunung yang kita lihat paling tertinggi di dunia ini, gunung Everest itu yang tingginya 8.000 sekian meter itu, dibanding gunung yang tertinggi itu enggak ada apa-apanya. Mungkin 1/4 atau kurang dari 1/4. Di mana? Gunung yang di dalam lautan. Jadi di dalam lautan ada gunung-gunung itu yang tingginya berkali-kali lipat dari gunung Everest. Berarti yang dipancangkan di dalam bumi itu lebih banyak, lebih tinggi dari yang ditampakkan di atasnya. Wal jibala arsaha. Apa ini semua untuk siapa? Mata'al lakum wali an'amikum. Ini semua untuk kesenangan bagi kalian manusia dan binatang ternak kalian. Untuk makanan pokok kalian, untuk kehidupan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki manusia. Tadi di dalam surat Luqman ayat 10, setelah penciptaan langit yang tanpa tiang, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tanpa tiang yang kalian bisa melihatnya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dia yang menancapkan di muka bumi ini, di bumi ini, rawasiya, gunung-gunung, antamida bikum, supaya kalian tidak goncang bumi ini. Wa bassa fiha min kulli dabah, dan Allah menjadikannya hidup di atas bumi ini semua binatang melata. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dan kemudian Allah turunkan, dan kami turunkan dari langit ini air, maka darinya fa'ambatna fiha, kami tumbuhkan dari air itu, air hujan itu, min kulli zaujin karim, semua tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala meninggikan penciptaan langit
dan bumi. Nah, kemudian mata allakum wali an'amikum, untuk kesenangan bagi kalian manusia dan binatang ternak kalian. Karena kita semua dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 60 disebutkan wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyaknya binatang melata di muka bumi ini tidak bisa memikul sendiri rizkinya, enggak sanggup untuk mencari rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberinya rizki dan kalian juga manusia. Yang menjamin rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki semua makhluknya. Allah tidak biarkan makhluknya ini hidup tanpa jaminan rizkinya dan kelanjutan keturunannya. Kalau dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini, di atas bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Surat Hud ayat 6. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semuanya sudah dicatat dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum. Maka selanjutnya pembahasan tentang hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika datang kerusakan yang sangat dahsyat, hari kiamat. Semuanya. Kenapa dikatakan tammah? Karena yang kena semuanya, enggak ada satupun yang bisa lepas dari kehancuran. Enggak ada yang lolos dari kehancuran di hari kiamat. Merata semuanya. Hancur seluruh alam semesta. Enggak ada yang bisa menghindar dari kehancuran di hari kiamat. Dan itu pasti akan terjadi. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka di hari itu manusia mengingat semua apa yang dia lakukan di dunia. Jadi ada yang mengatakan ditampakkan semua perbuatannya di dunia. Nah, kemudian Allah menghisap segala amal perbuatan manusia. Ada yang dimudahkan hisapnya, ada yang susah hisapnya, ada yang tanpa hisap. Dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisap, tanpa adab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kedahsyatan penciptaan alam semesta ini, Allah tunjukkan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Dan kalian semua manusia akan melihat hasil amal perbuatan kalian. Maka di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil dari ayat 13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dan setiap manusia di hari kiamat kami kalungkan kitab catatan amalnya di lehernya, atau dibelenggu di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan kami keluarkan baginya di hari kiamat itu buku catatan amalnya. Yalqahu, dia sudah mendapatinya, mansura, terbuka, sudah dibagikan. Maka cukup bagi kalian menghisap diri kalian sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca sendiri kitab catatan amalanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menghisapmu, menghitung amalanmu. Kalian sudah lihat catatan amal perbuatanmu selama hidup di dunia. Ditampakkan masing-masing. Tapi bagi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
setelah ditampakkan kesalahannya dihapus, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan dosa-dosanya itu di hadapan manusia. Ini si fulan ini melakukan ini di sini, hari ini, jam ini, bersama ini. Apa yang dia lakukan? Cukup bagimu sebagai yang menghisap diri kamu sendiri. Nah, inilah di hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika datang kehancuran yang sangat besar di hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu masa, pada hari itu semua manusia ingat terhadap amal perbuatannya. Gak ada satupun yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Furqan, orang-orang yang kafir ini, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Surat Al-Furqan dari ayat 22 dan 23. Ketika itu di hari kiamat mereka melihat para malaikat, dikatakan la busyra yauma idzil lil mujrimin, hari ini tidak ada, di hari itu hari kiamat tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang maksiat yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna hijran mahjura. Dan mereka orang-orang yang pendosa ini berkata hijran mahjura, semoga saya dijauhkan dari ini, dari hisab ini, dari azab ini. Lalu ditampakkan semua perbuatannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tampakkan semua amal perbuatannya. Dia pernah berbuat baik, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kebaikan kepada orang lain. Tapi karena tidak punya keimanan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Didatangkan semua amal perbuatannya karena dia tidak punya keimanan, faja'alnahu haba'am mansura. Dijadikan seperti debu yang berterbangan, hilang. Enggak ada bekasnya. Karena dia bukan orang yang beriman. Begitu juga kejadiannya digambarkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi al-kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Fatarul mujrimina, maka orang-orang yang berdosa itu melihat, musyfikina, dengan ketakutan, mimma fihi, dari apa yang ada di dalam catatan amalnya. Wa yaqulun, mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang berdosa itu mengatakan, duhai celaka, apa ini? Kitab model apa ini? Ma li hadzal kitab, kitab model macam apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya dicatat, tertulis dengan rinci. Kapan, di mana dilakukan. Semuanya, rekamannya ada. Wa wajadu ma amilu hadira. Lalu dia mendapati semua amal perbuatannya hadir, ditampakkan di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan sekali-kali Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi siapapun, tidak mendolimi seorang pun. Catatannya ditampakkan. Kalau dalam hadis yang dulu pernah kita bacakan, ada 99 catatan buku. Satu catatan adalah sejauh mata memandang. Lalu ditanya, apakah malaikat mendolimimu? Tidak. Apakah malaikat salah mencatat? Tidak. Apakah yang tidak kamu lakukan dicatat di situ? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seorang pun. Kemudian
Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia mengingat kembali apa-apa yang telah dia lakukan di dunia. Lalu, cuman ada dua kemungkinannya. Masuk neraka atau masuk surga. Maka dijelaskan keduanya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkanlah neraka jahim bagi yang melihatnya. Ditampakkan. Kalau dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari. Hari itu, di hari kiamat, yu'radu, ditampakkan kepada orang-orang kafir neraka di hadapannya. Lalu dikatakan adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu sudah menghabiskan kebaikanmu selama dalam kehidupanmu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu sudah menikmati kehidupan dunia. Habis kesenanganmu, kenikmatanmu. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Maka hari ini giliran tinggal azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena kalian menyombongkan diri, takabur di muka bumi bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Wa bima kuntum tafsukun, karena kalian berbuat fasik, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, mencampur adukkan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ditampakkan neraka jahim. Demikian juga dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 90. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka jahim sama, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ditampakkan neraka jahim bagi orang-orang yang celaka. Lalu dikatakan, siapa yang mau menolongmu sekarang? Dulu kamu menyembah siapa? Mengagungkan siapa? Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada mereka telah ditampakkan neraka, di mana dulu yang dulu kalian sembah, yang kalian ikuti, yang kalian taati, yang kalian sucikan, yang kalian agungkan. Apakah sekarang bisa menyelamatkan kalian? Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada mereka, di mana sembahan-sembahan kalian yang dulu kalian sembah? Min dunillahi hal yang surunakum au yang tasirun. Apakah yang kalian sembah selain Allah itu hal yang surunakum, apakah bisa menolong kalian, menyelamatkan kalian dari api neraka? Au yang tasirun, atau kalian bisa menyelamatkan diri. Fakubkibu fiha hum wal ghawun, maka mereka ditenggelamkan, dibolak-balikkan di dalam neraka, dan orang-orang yang sesat. Ini orang-orang yang sudah di neraka jahim. Nah, wa burrizatil jahimu liman yara. Ini orang-orang yang masuk neraka. Fa amma man tagha, maka barang siapa yang melampaui batas. Fir'aun contohnya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, dakwah dia, innahu tagha, dia melampaui batas. Melampaui batas apa? Batas-batas aturan Allah, hududullah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk menyembahnya, untuk takut kepadanya, untuk tunduk kepada Allah, melampauinya, melanggarnya. Dan siapa saja yang melampaui syariat Islam, hukum-hukum Allah, tagha, melampaui batas, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, maka orang-orang yang berbuat dosa sejatinya mendolimi dirinya sendiri.
Sejatinya mendolimi dirinya sendiri. Wa asarul hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Yang dia pilih kesenangan dunia daripada keselamatan di akhirat. Nah, ini banyak ayatnya. Kalau dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la, di ayat-ayat terakhirnya dari ayat 16, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka nanti endingnya di surat ini, kehidupan di dunia ini ternyata tidak lebih dari setengah hari. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadalah fis suhufil ula. Ini semua ada dalam suhuf yang dulu, kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Sufi Ibrahim wa Musa, kitab suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 86, mereka menukar akhiratnya menjual akhirat dengan kehidupan dunia. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya wal akhirah. Mereka menjual atau membeli dunia dengan akhiratnya. Berarti akhiratnya dia jual untuk membeli kehidupan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yungsurun. Maka tidak diringankan bagi mereka azab dan mereka tidak ditolong. Tidak ada yang bisa menolongnya. Harusnya jual beli itu, Allah gambarkan tijaratan lan tabur, jual beli yang tidak akan rugi, yaitu jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang-orang kafir ini menjual akhiratnya membeli dunia. Digambarkan samanan qalila, harga yang sangat murah. Sebanyak apapun di dunia, puluhan juta, miliar, triliun sekalipun, kalau itu cuma harta dunia sedikit, samanan qalil, harga yang sedikit murah. Kalau dalam masih di surat Al-Baqarah ayat 175-nya, ulaikal ladzina astarawud dhalalata bil huda fama rabbihat wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah, membeli azab dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya dia di neraka. Enggak ada yang sabar di neraka. Tapi ini kan sindiran. Betapa sabarnya mereka. Kok betahnya sabarnya di neraka. Menjual akhiratnya hanya untuk kepentingan dunia. Apa tempat kembalinya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim sebagai tempat kembalinya mereka. Maka sedangkan orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang mau masuk neraka itu digiring, ditampakkan kepada mereka keadaan di neraka sebelumnya. Kalau dalam surat Az-Zumar ayat 71-72, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiring orang-orang kafir itu ke neraka jahanam zumara, rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai di depan neraka jahanam dibuka pintunya, ditampakkan. Wa qala lahum khazanatuha, penyambutan para penjaga neraka jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga neraka jahanam berkata kepada orang-orang yang digiring mau masuk neraka jahanam, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza.
bukankah sudah datang kepada kalian nabi dan rasul utusan Allah di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, ayat-ayat Allah. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hada, dan sudah memperingatkan kalian akan adanya hari ini, hari kiamat. Qalu bala, iya. Mereka mengaku iya, sudah datang nabi dan rasul peringatan ayat-ayat Allah. Walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin, tetapi sudah pasti ketetapan Allah Subhanahu wa taala azab ini bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman. Maka disuruh, digiring, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Qilat khulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam, kekal kalian di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, maka itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim inilah tempat tinggalnya orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, orang yang melampaui batas-batas hukum-hukum Allah. Nah, orang yang lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Lalu yang berikutnya tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sedangkan orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya. Dan orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, beramal soleh, mentaati Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya, takut neraka jahim, dan menahan dirinya karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau dalam surat Al-Mulk ayat berapa? 12. Nah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Tuhannya bil ghaibi, dan tidak melihatnya, tapi merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang merasa takut kepada kedudukan Tuhannya, takut terhadap azabnya, dan mengendalikan dirinya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya surga tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan akan terjadi. Nah, jadi ada orang yang kafir bertanya kepada hari kiamat, kapan akan terjadi. Tapi itu untuk mengingkari saja, karena dia tidak mau percaya. Dan ada orang-orang yang beriman bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat kapan terjadi. Maka Nabi Muhammad SAW menanyakan, yang penting bukan kapan, karena itu pasti akan terjadi, tapi apa yang kamu persiapkan. Orang itu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, lalu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Orang itu menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya.
maka anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Mencintai Allah dan Rasulnya, mentaati Allah, mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka anis saati ayyana mursa'a. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi, di mana dan kapan. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahuinya. Disebutkan dalam akhir surat Luqman, surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus saa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu hari kiamat. Enggak ada yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama tidak tahu, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah tentang pengetahuan ilmu tentang hari kiamat, kapan akan terjadi. Lalu kemudian ada 5 hal ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa yunazzilul ghaitsa. Yang pertama tentang tadi hari kiamat, wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah Maha mengetahui. Dia yang menurunkan hujan. Kapan, di mana, seberapa hujannya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Apakah laki-laki atau perempuan, dia akan lahir dengan sehat atau tidak, berapa umurnya, bagaimana nasibnya, apa amalan. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, enggak ada yang tahu apa yang akan didapatkan oleh orang besok hari. Kita enggak tahu besok akan dapat apa, akan ketemu siapa, akan memperoleh apa. Yang terakhir, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu di mana dia akan meninggal, kapan dan di mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengabarkan. Nah, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fi ma anta min dzikraha. Apa yang kamu lakukan ketika mengingatnya, mengetahuinya, apa yang kamu persiapkan. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah kalian semua kamu akan kembali menghadap. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan, tinggal berapa? 2 ayat. Nah, setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Silakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tinggal ayat-ayat yang terakhir. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah kalian akan kembali kelak mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian selama di dunia. Maka innama anta mundhiru may yakhshaha. Kembali lagi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi peringatan, mengingatkan kepada orang yang takut terhadap hari kiamat. Berarti yang tidak punya rasa takut, tidak percaya dengan hari kiamat, ya tidak ada faedahnya dia diberi peringatan pun. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minu. Sama saja. Kamu memberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak mau beriman. Karena yang bermanfaat peringatan dari Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tidak ada rasa takut, tidak percaya kepada hari kiamat, ya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Tapi bagi Nabi tetap bermanfaat memberi peringatan kepada siapa saja. Tapi mereka tidak mengambil faedahnya karena tidak mempunyai rasa takut terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hari kiamat, masa hidup mereka selama di dunia ini selama apapun, karena zaman dahulu kan ada manusia-manusia yang hidupnya sampai 1000 tahun. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, dia bersama kaumnya saja 950 tahun. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, umurnya antara 60 dan 70. Dan banyak yang lebih, mungkin 100 lebih. Gak ada yang sampai 200 tahun. Maka akhir ayatnya ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Maka mereka seakan-akan ketika melihat hari kiamat itu, ketika sadar ini sudah hari kiamat, mereka mengatakan lam yalbathu, seakan-akan kemarin kita di dunia ini lam yalbathu, tidak tinggal kecuali illa asyiyatan, hanya sebentar saja di waktu siang, setengah hari. Ada asyiyatan, ada yang menafsirkan itu setelah zuhur sampai matahari terbenam, setengah hari. Yang auduhaha, atau seperti waktu duha. Waktu duha itu matahari setelah setinggi tombak sampai waktu duhur. Ternyata kita tidak lama hidup di dunia. Nah, tidak lama. Apapun yang didapat di dunia tidak bisa dibandingkan dengan apa yang di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan negeri akhirat itu orang-orang yang lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Maka kalau dalam surat Yasin, peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang takut. Innama tungdiru manittaba'ad dzikra wa hasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya kamu memberi peringatan itu, yang bermanfaat adalah siapa saja yang mengikuti peringatan itu, mengikuti ayat-ayat yang engkau jelaskan, yang engkau bacakan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, tanpa mereka melihatnya, sehingga menjadikan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sadar bahwa kehidupan sementara di dunia ini hanya sedikit, sebentar, tidak lama. Maka orang yang paling sengsara di dunia itu, yang ibaratnya kalau dari lahir itu sakit terus, sengsara terus, susah terus, nggak pernah gembira, ketika dicelupkan di surga sekali saja, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesakitan sedikit pun? Maka orang itu menjawab, demi Allah tidak ya Allah, saya nggak pernah merasa susah, saya nggak pernah merasa sedih, saya nggak pernah merasa sakit, saya nggak merasa payah, nggak pernah merasa letih, capek. Hanya satu celupan saja ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang hidup di dunia senang terus, bahagia, kaya raya, semuanya terpenuhi. Semua hawa nafsunya dia ikuti. Begitu dicelupkan sekali celupan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diangkat, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesenangan sedikit pun? Maka orang itu mengatakan, tidak ya Allah, saya nggak pernah merasakan kenikmatan, kesenangan sedikit pun. Gara-gara dicelupkan sekali celupan saja ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang tadi dikatakan fama asbarahum minan nar. Betapa sabarnya mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kok di neraka kok sabar? Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau kembali, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
takut azabnya, memohon ampunannya supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Wallahu taala a'lam. Berarti selesai pembahasan kita surat An-Nazi'at. Insyaallah berikutnya surat An-Naba. Amma yatasaalu. Nah, wallahu taala a'lam. Silakan, enggak ada ini. Nah, berarti langsung kita tutup. Nah, enggak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.